Oke, makasih teman-teman. Jadi kita mencoba mereview ke 6 proposal ya teman-teman semua ya. Eh, Walaupun ini urutannya mungkin nggak sama, mungkin urutannya kita samakan aja supaya nggak bingung. Yang pertama itu kalau nggak salah Fahmi ya. Fahmi yang mana Fahmi? Kayaknya yang ini ya Fahmi ya. Iya Mas. Oke, Oke, Fahmi. Jadi kalau aku ingat Fahmi itu dia nggak propose dua. Yang pertama word surfing, yang kedua hierarchical retrieval gitu kan ya. Nah, eh, di bird surfing idenya adalah biasanya kan untuk setiap uh, retrain language model dia kan nge-fine tune. Nah, jadi untuk setiap task berbeda dia bakal fine tune ulang jadi modelnya itu banyak gitu kan. Nah, idenya adalah gimana cara kita memakai beberapa common layer ya. Intinya gimana cara kita memakai beberapa common layer. Contoh di sebelah kiri ini di A layer 1 sampai 4, 1 sampai 4 ini sama apa namanya masih sama kayak yang pre-train gitu. Nah, intuisinya mereka bilang kalau kita nggak perlu loh, kita nggak intuisinya adalah kita nggak perlu loh nge-fine tune sampai layer paling bawah gitu. Muncul di ablation study, mana ablation study-nya? Oh, nggak masuk sini ya, oke. Jadi ada di ablation study, dia tuh ngitung sampai layer berapa aja masuknya dan akurasinya berapa. Nggak apa-apa lah, lihat dikit lah. Gitu. Eh, ada lagi tambahannya yang dari paper ini yang aku kelewat? Oke, nggak ada ya. Kalau pada diem nggak ada ya. Oke, jadi ini lebih ke arah surfing. Eh, Sambil nunggu ablation study. Yang kedua, yang paper kedua juga aku buka dulu nih. Yang paper kedua tentang hierarchical dense hierarchical retrieval ya. Jadi ide main idenya adalah kita punya dokumen level retriever sama passage level retriever gitu. Pertama kita ambil dulu dokumen yang relevan, baru kita ngambil paragraf yang relevan gitu. Nah, baru di rankingnya di paragraf itu gitu. Nah, itu aja sih idenya sebenarnya ya. Wah, ini lama. Ya. Ada nggak dari dua hal itu ada yang ini, ada yang aku kelewat, ada yang aku kelewat. Paling idenya Mas Niko gimana caranya hybrid GPT dari pas saya presentasi. Gimana gimana gimana? Ulang. Ya, suruh kata Mas Tian suruh tulis idenya Mas Niko itu tentang hybrid gimana kalau di GPT gitu diimplement di GPT si yang tadi multitasknya BRT-nya itu aja sih Mas. Yang ini maksudnya. Iya idenya Oke. Mas Niko takut Siap lupa. siap siap siap. Termasuk novelty yang tadi bagaimana dengan GPT walaupun kita masih belum tahu ya sebenarnya GPT itu sifatnya head-nya doang atau dia Ventune layer-nya ya sebenarnya. Ada lagi Sudah Mas. yang lain? Jadi kemarin ide novelty-nya sebenarnya DPR-nya bisa diganti kan kemarin ada once ya kalau nggak salah aku ance apa once sih ance ya kalau nggak salah. Nah, Ance Ance, dan Ance. ance. Nah ya, itu sebenarnya ance-nya pun bisa dimasukin jadi instead of DPR kita pakai yang lain pun sebenarnya masuk gitu. Bisa jadi yang baru. Eh, itu aja sih paling. Lanjut ya, kita next. Eh, Next yang kedua itu Calvin, kalau nggak salah. Calvin itu, Laplacian. iya yang mana tapi? Yaska. Oke, ini benar ya. Ini. Jadi ini punya Calvin yang kedua. Jadi dia pertama ngomongin bird,
gimana cara trainingnya, Mas LM, MLM sama NSP kan ya, terus di Roberta di apa di define jadi dynamic masking, NSP, large pages sama encoding. Tapi ini enggak nih ya, slightly worse enters. Oke, nah terus dia ngomongin masalah yang penting lah masalah ini propose-nya. Jadi bagaimana feature selection on language model ya sebenarnya. Cuman aku remind me, ini udah ada GitHub-nya kan ya harusnya? Ini udah Iya, ada. Mas, sudah Oke, udah ada. papernya ada. Ya, nah di sini di state bahwa bagaimana cara kita ngebikin fitur yang relatif representable, apa ya? The most represent mana ya bahasa yang benernya ya, pokoknya fitur-fitur yang paling mencerminkan datanya intinya begitu. Nah kalau misalkan dia pakai istilahnya kalau nggak salah Laplace score ya, kalau nggak salah LS disingkat sama dia. Nah ya Laplacian score benar. Nah di Laplacian score itu kemarin tuh idenya adalah bagaimana pertama nih ingetin ya, pertama bagaimana cara mungkin ketika kita ngilangin strategic MLM ya, yang tadi apa masking, language maskingnya kita kondisikan sedemikian sehingga dia itu paling cocok loh untuk dihilangkan gitu. Itu yang pertama. Nah terus selain itu yang kedua kemarin kepikiran apa? Ada yang inget nggak? Ada yang inget nggak? Ada yang inget nggak? Gimana? Apa siapa nih Calvin ya? Calvin ingat nggak? Iya, Mas. Hah? Halo? Iya. Ya. Jadi itu sih yang dari yang kemarin itu kan iya yang di MLM-nya itu. Satunya lagi itu apa ya? Sipku ada Aku dua juga deh kalau nggak salah. ada. Oke. Oke, ada juga yang satu lagi yang fitur level ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah satu lagi sih fitur level sih. Jadi kan itu kan apa word level compression. Maksudnya word level yang kita mau hilangin kan pas training MLM. Nah, satu lagi mungkin lebih ke pemilihan gitu. Jadi kita kan sama ini kalau nggak salah 256 atau 512 ya. Kalau kita masukin ke embedding space itu, nah itu kita bisa ubah jadi agak banyak, tapi nanti kita pilihin fitur-fitur apa, pilihin yang lebih representatif gitu daripada semua. Itu bisa juga ke sana gitu arahnya kemarin kalau nggak salah. Ingat gue ya. Oke. Nanti aku jadi catatanku ya. Nanti aku cek lagi rekamannya ya. Cek lagi rekamannya yang siapa ini? Calvin ya. Cek lagi rekamannya. Yes. Teman-teman nanti coba cek rekamannya ya. Rekamannya nanti apa yang kurang. Mas, yang ini Mas, yang apa? Setelah trainboard terus mapping kata jadi vektor, terus dikasih noise beberapa jadi nom. Terus apa bahasa kemarin Mas Trian di backward. Jadi benar. balik. Ya. Nice. Stronger creates outputnya harus tetap sama itu. Ya. Jadi Ini kita mau bikin stronger encoder dan decoder ya. Encoder dan decoder ya. Ya benar, makasih. Jadi ini mungkin ini mirip sama yang siapa ya, Aska kalau nggak salah ya, yang training untuk supaya encodernya lebih kuat itu decodernya harus lebih lemah kan kemarin gitu ya. Nah mungkin aja kita bisa nge-supersede itu dengan masukin Laplacian score ini gitu, paham ya? Gimana? Iya, Itu Mas. kan benar ya? Nah, oh ya, ini bisa digabungin sama yang punya si siapa Aska itu. Nah,
Lanjut ya, setelah itu Fahmi. Ada lagi nggak yang kelewat? Thank you, thank you. Ada lagi nggak yang kelewat? Oke. Yang ini yang contrastive learning itu ini apa, Bang? Iya, ini kan kita ngasih gangguan ke ininya, ke Iya. embedded space-nya. Iya, ini benar. Oke ya, lanjut ya berarti ya. Ya itu sih. Oke, aku dalam kurung kasih contrastive learning ya, contrastive learning. Oke, ini kita ngerimen dulu baru kan. Nah, kalian tahu recency bias nggak sih? Recency bias. Jadi kita biasanya milih yang baru kita lihat itu lebih lebih sering daripada, misalnya cenderung seperti itu daripada yang udah lama gitu, untuk menghindari bias itu. Nextnya itu siapa? Luka ya? Habis itu ya? Ya Luka ya? Enggak, Mas Niko sama Mas Luka. Luka ya? Iya, Mas. Luka ya, oke. Ini Luka punyamu bukan Luka? Ya kan? Iya, Mas. Oke. Yang aku remen dari punya Luka itu basisnya Q&A sama. Cuman kemarin idenya adalah bagaimana, ini kan kayak apa ya? Masalah ini untuk fast retrieval ya kemarin ya kalau nggak salah ya, fast retrieval ya. Jadi kita namanya query vector ya kalau nggak salah ya istilahnya ini kan ya. Jadi daripada kita nge-retrieve paragrafnya baru jawabannya, kita ambil query-query-nya kan ya. Benar kan? Ya nggak? Iya, Mas. Nah, terus ide besarnya adalah negative sampling kemarin ya. Benar? Oh, negatif sampling itu dari Mas Aska. Sorry. Oh iya, dijelasin ulang ya Mas, kalau nggak salah ya pas itu ya. Kan karena gambarnya sama kan ya Luka? Iya sih. Nah, ya oke, dijelasin ulang kalau nggak salah Mas kan. Nah, berarti ide besarnya ketika ketemu ini apa, Luka? Kalau nggak salah itu ya Luka ya, yang question mapping ya, buat fast ya? Kemarin itu novelty-nya itu sih Mas, dibuat catching gitu. Jadi kalau dikasih query berkali-kali gitu nanti tinggal diambil aja dari cache-nya gitu. Iya, questionnya kan yang di mapping kan, maksudnya questionnya kan yang disimpan kan. Nanti kalau Iya, misalnya ada Mas. question yang mirip, dia itu kan, maksudnya gitu kan. Ya benar, ya udah. Ya udah ya, oke. Itu Luka ya. Ada lagi nggak Luka yang kelewat Luka? Itu aja sih Mas. Oke, siap. Lanjut, kita tunggu, habis itu Nico ya. Nah, Nico ini, mesin translation ya, jadi dia bilang two stage mesin translation-nya. Oke. Nah, kemarin kita bicara novelty-nya kemana ya? Aku lupa banget ini, bisa di-remind? Yang kemarin digabung, Mas. Itu kan 2 step. Oke. Novelty-nya mau ngegabung gitu, bukannya ini ngepisah supaya lebih bagus, enggak tak? Nah, yang kemarin sebenarnya novelty-nya digabung, tapi kata Mas Trian kan yang digabung sudah ada. Cuma ini kemarin masih belum ketemu sih, Mas. Oh gitu, masa sih belum ketemu? Ya udah, nggak apa-apa. Ntar aku mikir. Landingnya berarti pakai kontrastif juga ya, kita nanti ngapus-ngapus ya, kayak MLM ya berarti ya. Jadi kayak MLM tuh kita hapus-hapus, cuman kita nggak ngasih tahu mana yang dihapus, nanti outputnya yang ini kan gitu maksudnya ya. Itu Iya, Mas. Oke. Mungkin termasuk novelty nambahin ini kali ya, nambahin komponen ya. Ini kan ngapus dan tambah ya. Ngapus dan tambah. Mungkin sama ngeganti kata yang lebih cocok mungkin, nggak tahu ya. Mungkin. Jadi kan kayak I hope that apa gitu kan biasanya. Terus kalau misalkan lebih sopan kan jadi I sincerely wish that gitu kan. Itu lebih sopan gitu. Masih membuka peluang untuk itu kan maksudnya.
nggak berhenti di grammar. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Udah, Mas. Oke. Nah, ini yang paling nendang nih mana ini. Basisnya Q&A sama ini tapi sayangnya yang anceknya nggak masuk ya, DPR masuk tapi anceknya nggak masuk di sini. Sepertinya sih dari bandingannya lebih bagus ancek, tapi nggak apa-apa. Nah, kemarin tuh catatannya Aska itu ini gold itu language agnostic atau bukan, yang kemarin aku jadi ini. Jadi karena ketika kan kemarin kan Q&A-nya salah satu novel yang mau kita bikin di Q&A kan kita bisa nge-produce question ya given phrase ya. Jadi kalau misalkan kok nggak ada sih? Oh, di ini di sini. Nah, di sini. Nah, di sini tuh given frasenya the police, kita bikin pertanyaan who sing don't stand so close to me misalnya. Jadi dari kalimat the police kita bikin pertanyaan supaya kita bisa nge-generate dataset pertanyaan sendiri kan gitu sebenarnya. Nah, makanya yang kemarin aku tanyakan itu gold ini language agnostic apa enggak gitu. Nah, kalau misalkan language agnostic, mungkin kita bisa bikin gold pakai bahasa Indonesia kan, yang basisnya bahasa Indonesia. Nah, oke. Learning dance, ini apa ya? Aku sentimen. Ini apa ya? Bentar. Ini speed improvement, tapi dasarnya dari apa? Oh, langsung dari phrase. Ya, phrase retrieval. Berarti ini mirip banget sama yang ini ya. Ya kan, dia pakai phrase encoder kan ya, benar ya? Iya, ini sama emang Mas. Oke, sama Orang kan? yang sama. Benar. Oh iya, ini sama gambarnya pun ada. Oke. Oke. Nah, ini yang tadi yang kita bicarakan masalah pretend a strong semis encoder ini yang weak decoder. Terus yang kedua ini, aku lupa banget nih apa ya? Oh, belum ada papernya ya, benar? Belum ada Belum kodenya ya? ya, yang kedua belum rilis. Oke, nanti kita hold break dulu lah ya, yang kedua ya. Tapi yang pertama udah bagus banget sih menurutku. Nanti kalau misalkan kita pakai Laplacian score ngebandingin sama ini itu udah cool banget. Pasti lolos lah, entah apa papernya. Ada lagi, jadi yang paling banyak nih pas Aska nih yang aku tanya weekly supervised Q&A, ada kalimat itu nggak sih kemarin tuh kalau nggak salah di mana ya? Di ORQA kayaknya. Nah, ini ya. Ini apa ya? ICT. Oke, ini bukan yang aku maksud tapi oke, lupa, nggak apa-apa. Lanjut, T5 itu multi language atau apa gimana? Kemarin jawabannya apa? Multi language apa enggak? Kemarin kalau nggak salah itu ngasih tahu tuh si siapa Niko. Bukan, Mas, bukan multi language. Oke, bukan kan? Jadi kan kemarin kalau nggak salah seingatku ya, ada salah satu paper yang mereka tuh nge-generate question berdasarkan T5 kan ya. Nah, tapi karena T5-nya nggak multi language, ketika kita generate questions, kita perlu nge-training bahasa Indonesia-nya dulu kan ya, benar kan? Halo? Iya, Mas. Benar ya, benar ya. Nah, jadi kemarin tuh kalau nggak salah ide besarnya dari rekomendasinya Aska itu, jadi kita bisa bikin weekly supervised Q&A model gitu. Basisnya itu ini apa? Basisnya itu bahasa Indonesia. Nanti kita generate. Jadi kita bikin frasenya dulu. Dari frasenya kita generate question kan ya. Jadi given phrase kita generate question.
Nah, dari semua phrase yang ada di paragraf itu kita generate semua questionnya nanti. Itu sih paling ya kepikirannya. Oke, ada lagi nggak yang kemarin kelewat dari Aska? Dari pas Aska? Di lain. Ada lagi di lain? Ini ada lagi yang tas. Oh, ini yang week recorder ya, oke. Ada lagi? Oke, nggak ada ya. Berarti itu semua ya. Udah, Mas. Oke, berarti itu semua. Terakhir punyanya Diaul barusan tadi, semoga pada masih ingat ya. Jadi intinya adalah kita bagaimana kita menggunakan vocabulary, kita mengganti vocabulary untuk mengimprove speed vocabulary creation-nya sama mengimprove hasil trainingnya itu sendiri ya. Di sini kalau misalkan kalian perhatiin ada bandingan antara entropy dan flow. Gitu. Seperti itu. Jadi ini lebih ke arah adds-on ya. Kemarin tuh tadi tuh kalau nggak salah lebih ke arah adds-on ke apapun nanti yang kita kerjakan kan perlu vocabulary. Oke, itu aja kan. Ada lagi yang kelewatan, Bang? Udah Mas, enggak Mas. Oke, jadi itu adalah semua proposal kalian kalau aku rangkum 20 menit ya. Aku matiin dulu rekamannya baru kita diskusi.